95,9 Smart FM Business and Inspiration. Assalamualaikum, selamat pagi Smart Listener. Kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam di 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Dan kali ini selama 1 jam ke depan, setiap hari Rabu dari mulai jam 8 sampai dengan jam 9 pagi, kita akan berbincang dalam program Smart Syariah. Nah, melengkapi perbincangan kita pagi hari ini di studio Smart FM sudah hadir Kang Irfan Syauqibek. Saat ini beliau adalah Direktur Cibes IP. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya pagi hari ini. Ini predikatnya ganti Kang Irfan? Enggak, itu ini aja. Ornamen aja ya. Enggak, iya. Baik, dan hari ini kita tidak hanya berdua ya Kang Irfan ya. Betul sekali, betul sekali. Kami menghadirkan Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, ada Pak Dr. Suminto. Selamat pagi Pak Minto. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya di sela-sela kesibukan masih menyempatkan diri memenuhi undangan kami ya. Ya, pagi hari ini seperti itu kita akan berbicara mengenai bagaimana perkembangan sukuk negara dan perannya dalam pembangunan. Dan seperti biasa pula kami mengundang interaksi Anda di line SMS Center kami 0812 11 12 959 atau di telepon 021 398 33888. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sukuk ini merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim dan juga non-muslim untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Sukuk ini pun dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun ternyata peluang di atas ini bukan berarti tanpa tantangan dan hambatan. Ada beberapa peluang dan juga hambatan, salah satunya dalam konteks sosial, kemudian undang-undang SBSN yang sangat inklusif terhadap segmen pasar. Lebih jauh tentang hal tersebut, saya coba minta sedikit elaborasi di segmen awal ini, Kang Irfan. Berbicara mengenai perkembangan sukuk negara dan perannya dalam pembangunan, apa yang bisa dikutip? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, bahwa salah satu sumber ya untuk membiayai negara ini kan macam-macam ya, ada berbagai macam jenis sumber. Nah, salah satunya yang menurut saya sangat potensial untuk dikembangkan itu adalah sukuk ya, atau surat berharga syariah negara. Dan sejak kita punya undang-undang SBSN ya nomor 19 tahun 2008, maka peran sukuk ini semakin signifikan ya di dalam membantu negara ini membangun dirinya ya. Karena kita tahu bahwa pemerintah kan tentu berupaya ya untuk memenuhi semua target-target yang telah dicanangkan di dalam pembangunan, memenuhi semua target-target yang sudah dicanangkan juga di dalam APBN. Ya, karena kan kalau kita bicara APBN kan itu bicara apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah ya selama 1 tahun anggaran di dalam konteks pembangunan. Nah, tentu peran sukuk ini antara lain adalah pertama dia menjadi alat untuk membantu meringankan beban defisit APBN, menjadi artinya untuk menambal budget defisit ya sebagai satu sumber pembiayaan pembangunan. Kemudian yang kedua, nah ini yang sekarang kita patut syukuri bahwa ternyata peran sukuk ini terutama dalam konteks pembangunan sektoral itu semakin meningkat karena sejak SR006 ya atau sejak tahun lalu antara lain orientasi instrumen sukuk ini adalah pada pembangunan infrastruktur ya, pembangunan infrastruktur, di mana pembangunan infrastruktur ini juga menjadi salah satu keuntungan ya, benefit yang diberikan oleh instrumen ini ya, sehingga harapannya ini akan memberikan efek multiplier yang besar dalam perekonomian, karena kan salah satu problem kita ini problem infrastruktur. Apalagi pemerintahan sekarang kan selalu ngomongin soal infrastruktur. Nah, pertanyaannya dari mana kita membiayai pembangunan infrastruktur ini? Nah, salah satunya adalah lewat instrumen sukuk negara ini. Nah, kemudian keberadaan sukuk negara juga ternyata meningkatkan pangsa pasar dari instrumen obligasi syariah ya. Dibandingkan dengan pasar obligasi secara nasional ya, dan proporsinya sudah lebih dari 10% ya. Jadi kalau kita lihat market share, kalau bank syariah itu market share-nya masih di bawah 5% ya, tapi kalau sukuk ini sudah 10%. Nah, yang bisa salah satu yang mendongkrak itu adalah keberadaan sukuk negara gitu. Jadi artinya kalau kita lihat dari sisi signifikansi kontribusinya dalam pembangunan, nah keberadaan sukuk negara ini ternyata bisa membantu meningkatkan peran yang lebih signifikan dari instrumen investasi syariah. Nah, jadi ini yang menurut saya sangat penting. Kenapa makanya kita pagi ini menghadirkan Pak Suminto untuk mengelaborasi lebih dalam ya bagaimana konsep sukuk yang selama ini dikembangkan, jenis-jenis sukuk negara yang ada ya. Apalagi Indonesia ini di beberapa jenis sukuk
termasuk pionir di dunia. Kayak contohnya sukuk retail yang pernah kita sempat singgung dulu ya. Bahwa sukuk retail ini adalah produk asli Indonesia yang mendunia, yang menginspirasi dunia. Nah kemudian juga Indonesia kemarin belum lama ini juga kita bisa elaborasi dari Pak Suminto ya kan, karena beliau juga pelaku langsung ya, orang yang menahkodai ini ya proses penerbitan sukuk negara ini ya. Nah jadi belum lama ini sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ya, itu kan roadshow untuk penerbitan sukuk global ya pemerintah kita, dan ternyata kita itu termasuk yang terbesar untuk sekali penerbitan di dunia ya untuk sukuk global kita sekitar 2 miliaran dolar, tapi oversubscribe, peminatnya lebih banyak, bisa sampai 3 kali lipat gitu. Nah ini yang menurut saya hal yang sangat menarik, makanya kenapa kita hadirkan Pak Suminto untuk sharing kepada kita tentang pentingnya sukuk dalam membangun negara ini, supaya masyarakat menjadi semakin yakin bahwa ternyata instrumen ekonomi syariah itu perannya sangat penting loh. Dia bukan lagi ece-ece, tapi punya sesuatu yang signifikan begitu. Ini berarti masih sekaligus menjawab pertanyaan tadi ya. Kalau diorientasikan lebih ke pembiayaan infrastruktur, bagaimana sebenarnya perkembangan sukuk negara dan perannya di dalam pembangunan. Nanti kita bahas di segmen yang berikut. Pak Suminto bersabar sejenak. Kita punya satu segmen berikut ke depan. Silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959 atau di 021 398 33888. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener dalam program Smart Syariah, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran radio live ini di Indovision Channel 507, atau Anda bisa streaming di www.radiosmartfm.com dan www.salingsapa.com. Nah, kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kang Irfan Syokibek dan juga Dr. Suminto selaku Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan. Kami masih membahas mengenai bagaimana perkembangan sukuk negara dan perannya dalam pembangunan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penerbitan sukuk negara di tahun 2008 ini menjadi sebuah era baru dalam pengelolaan pembiayaan, sekaligus memperkaya instrumen fiskal yang dimiliki oleh pemerintah. Tapi mungkin dengan seiring perkembangan zaman, kalau dikatakan oleh Kang Irfan tadi, orientasinya lebih ke pembiayaan infrastruktur ya, Pak Suminto ya. Nah, bicara mengenai konsep pengembangannya sendiri, sejauh apa sampai dengan saat ini di 2015 ini? Ya, terima kasih Mas Daryl. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Irfan tadi, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan sukuk itu dimulai tahun 2008 ketika parlemen sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Nah, kalau kita melihat perkembangannya di tahun 2008, sukuk negara yang kita terbitkan kurang dari 5 triliun tuh Mas Daryl. Kemudian dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2014 kemarin sampai 75 triliun dan untuk tahun 2015 ini antara mungkin sekitar 90-100 triliun ya. Nah, keunikan dan kekhususan dari sukuk negara ini dibandingkan dengan obligasi pemerintah yang konvensional. Jadi kan dalam konteks surat berharga ini pemerintah punya surat berharga yang konvensional yang disebut surat utang negara, dan punya yang syariah base yaitu sukuk negara atau surat berharga syariah negara. Secara undang-undang surat utang negara itu hanya bisa digunakan untuk general financing. Pengertiannya adalah menerbitkan surat utang negara, mendapatkan proceed dalam bentuk uang cash masuk ke rekening kas umum negara, digunakan untuk membiayai apa saja dalam operasi pemerintahan ini kan begitu. Nah, uniqueness dari sukuk negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tadi adalah penerbitan sukuk negara di samping bisa digunakan untuk general financing, bisa digunakan untuk project financing. Yakni penerbitan sukuk yang secara langsung earmark gitu ya, secara langsung digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan kita. Jadi dalam konteks itulah kita menerbitkan sukuk negara seri PBS namanya, Project Based Sukuk. Ini sukuk yang diterbitkan secara langsung untuk proyek-proyek pembangunan. Nah, secara khusus sih namanya Project Financing Sukuk ya, Project Financing Sukuk. Nah, ini kita mulai terbitkan di 13 Mas Daryl. Di 2013 itu kita baru 800 miliar, 2014 1,5 triliun, 2015 ini 7,1 triliun. Ini sukuk negara yang diterbitkan langsung untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Gitu. Oke, jadi kalau bisa dibilang sudah 7 tahun ya?
Kalau kalau penerbitan sukuk pertama negara ya? kan dari 2008 ya. Aha. Meaning sekarang berarti kira-kira tahun ke-8 ya. Tahun ke-8 ya. ke-8, Nah, boleh tahu ya. mungkin Pak Subinto berbicara masalah role modelnya ini meniru siapa? Apakah ada satu negara kesuksesan walaupun dikatakan tadi Indonesia terbesar ya di kawasan Asia untuk sukuknya sendiri? Ya, jadi kalau kita berbicara nominal Mas Daryl ya, secara nominal dalam konteks sovereign sukuk atau sukuk negara atau sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah, memang secara nominal penerbitan kita masih di nomor 2 Mas Daryl. Yang pertama adalah Malaysia, kita di posisi kedua. Dari 2008 sampai 2015 ya, pekan ini jumlah penerbitan sukuk negara itu kira-kira 345 triliun. 345 triliun. Sebagian diantaranya kan sudah jatuh tempo. Nah, outstanding atau posisi saat ini sekitar 276 triliun. Nah, itu dari sisi penerbitan ya, dari sisi nominal penerbitan kita boleh dikatakan nomor 2 setelah Malaysia. Tetapi kita boleh berbangga bahwa kalaupun secara nominal kita masih di bawah Malaysia, tapi ada banyak hal utamanya terkait dengan inovasi berkenaan dengan sukuk negara ini yang kita boleh berbangga. Artinya kita mampu berkreasi, mampu berinovasi yang kemudian itu menjadi satu uniqueness dari sukuk negara Indonesia dan itu menjadi role model bagi negara-negara yang lain. Oke, justru berbalik ya. Di antaranya yang pertama adalah kita punya sukuk retail. Ya, kita sudah menerbitkan sukuk retail sebanyak 7 kali. Ya, terakhir adalah Maret yang lalu, sukuk retail seri SR007. Ya, sukuk retail ini adalah sukuk negara yang diterbitkan khusus untuk investor individu. Dalam ini individu warga negara Indonesia. Ya, dan kita menerbitkan secara rutin setiap tahun. Di 2015 ini Maret yang lalu kita menerbitkan SR007 dan kita ambil sekitar 22 triliun. Ya, pasnya itu 21,965 triliun ya. Ya katakanlah kalau kita bulatkan 22 triliun dan mampu menjaring hampir 30.000 investor individu. Jadi pembelinya itu 30.000 warga negara Indonesia atau individu. Itu sukuk retail. Sukuk retail semacam inilah yang mendukung financial inclusion, yang membawa masyarakat kepada sistem keuangan modern, khususnya pasar modal. Dan ini adalah uniqueness dari sukuk negara Indonesia yang sampai sejauh ini tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, global sukuk. Ya, kita menerbitkan sukuk di pasar internasional dalam denominasi dolar yang itu rutin setiap tahun, sehingga kita disebut sebagai frequent issuer of global sukuk ya. Dan kita adalah boleh dikatakan satu-satunya negara yang masuk ke pasar global ini secara kontinu, secara berkelanjutan. Nah, sementara di antara negara-negara yang lain misalnya Malaysia, mereka masuk ke international market itu tidak rutin ya, sesekali on off. Dan dalam konteks global sukuk ini ya, tanggal 28 Mei kemarin ya kita menerbitkan global sukuk yang ke-6 dan itu terbesar sepanjang sejarah Indonesia maupun dalam konteks sovereign sukuk atau sukuk negara sedunia dalam satu single penerbitan atau single trans itu kita ambil 2 miliar US dollar ya. Itu dalam konteks instrumennya. Demikian juga kita Mas Daryl, inovasi yang kita boleh juga banggakan adalah dalam konteks structuring produknya dari sisi syariahnya. Kita cukup inovatif ya. Di antaranya adalah project based sukuk yang menggunakan ijarah aset to be list itu yang memungkinkan kita menggunakan proyek-proyek pemerintah sebagai underlying penerbitan sukuk. Ini juga merupakan satu yang inovatif. Demikian juga dalam penerbitan global sukuk 2014-2015 kita mengenalkan struktur wakalah. Nah, ketika kita menggunakan struktur wakalah dalam penerbitan global sukuk di 2014 itu merupakan penggunaan struktur wakalah yang pertama kali di dunia internasional dalam konteks di international market. Itu contoh-contoh bahwa
dalam konteks sukuk negara atau sovereign sukuk boleh dikatakan kita cukup leading begitu, Mas Oke. Daryo kira-kira. Nah, melihat perkembangan yang sangat signifikan ini nih Pak Suminto, mungkin ada keterlibatan atau peran BI sendiri ya. Nah, bagaimana sebenarnya biar masyarakat juga lebih tahu agar peran BI ini terhadap sukuk itu kentalkah atau hanya sekedar pendorongkah atau ada instrumen lain? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai penerbitan sukuk, tentu Kementerian Keuangan sebagai wakil pemerintah yang menerbitkan sukuk berkoordinasi sering dengan otoritas terkait kan gitu ya, sesuai dengan kewenangannya masing-masing terkait, termasuk dengan Bank Indonesia, termasuk dengan OJK, termasuk yang lebih penting lagi adalah DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang Kang Irfan ini salah satu punggawanya gitu. Ya. Banyak predikat beliau ya. Yang pertama adalah ya kita harus terus berkoordinasi dengan DSN MUI karena apa? Karena ketika kita menerbitkan sukuk, maka penerbitan itu harus mendapatkan fatwa dan opini kesesuaian syariah dari DSN MUI. Ya, jadi bahwa kita harus meyakinkan investor bahwa produk ini memang secara syariah comply. Nah, dan siapa itu yang bisa memberikan penilaian bahwa sukuk negara yang kita terbitkan secara syariah comply, yaitu adalah DSN Majelis Ulama Indonesia. Kalau dengan BI sendiri Mas Daril, kita biasanya berkoordinasi dalam konteks umum, dalam konteks strategi penerbitan surat berharga negara, baik konvensional maupun sukuk. Biasanya di akhir tahun kita berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait dengan strategi penerbitan surat berharga negara pemerintah tahun berikutnya begitu. Apakah misalnya dari sisi komposisi currency, berapa persen dalam valuta asing, berapa persen dalam rupiah, itu oke dari sisi perspektif BI selaku otoritas yang menggawangi manajemen currency atau balance of payment misalnya seperti itu ya. Jadi bisa dibilang bahwa sukuk negara ini bisa dijual oleh BI untuk mengurangi peredaran jumlah uang. Bukan. Jadi kalaupun kita berkoordinasi dengan BI tadi lebih pada berkoordinasi apakah dalam konteks strategi penerbitan kita, misalnya kita rencanakan tahun depan misalnya untuk surat berharga negaranya dalam valuta asing let's say 20 or something persen, yang domestik 80%. Kalau kita menerbitkan seperti itu, apakah dari sisi BI-nya oke, misalnya kan gitu, selaku pengelola cadangan devisa, pengelola kebijakan moneter, pengelola balance of payment atau neraca pembayaran, koordinasinya dengan BI lebih dalam konteks seperti itu. Ya, baik, kita break dulu Kang Irfan, nanti kita minta komentar sedikit ya di awal segmen ketiga, dan silakan sobat listeners yang ingin berinteraksi di 0812 11 12 959 atau telepon kami langsung di 021 398 33888. Kami masih membahas tentang bagaimana perkembangan sukuk negara dan juga perannya dalam pembangunan. Kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener dalam program Smart Syariah. Di edisi kali ini masih membahas tentang bagaimana perkembangan sukuk negara dan perannya dalam pembangunan. Kang Irfan, kita minta sedikit komentar Kang Irfan. Kalau tadi kan sudah dijabarkan banyak ya bahwa peran BI, OJK juga ini sangat mendukung terhadap sukuk negara ini. Apa kira-kira hal yang perlu diperhatikan sebagai sebuah menjawab tantangan dari pemerintah dan kecemasan masyarakat tentang sukuk ini sendiri? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ketika pemerintah terlibat dan menganggap ini adalah sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat, maka kita akan lihat efeknya. Ya, jadi bagaimana tadi sukuk mendongkrak keberadaan instrumen investasi syariah ya di financial market kita. Ya, kemudian juga secara internasional positioning kita juga semakin meningkat dan multiplier efek untuk ekonominya juga diharapkan akan semakin besar. Nah, jadi artinya di sini dalam konteks Indonesia keterlibatan pemerintah menjadi hal sangat penting, masih sangat penting begitu, sehingga kita berharap bahwa ini menular bukan hanya di soal sukuk gitu, tapi juga menular ke aspek-aspek lainnya yang ada di dalam konteks ekonomi syariah. Nah, jadi itu sebenarnya poin penting yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau, apalagi ketika itu semua dibangun di atas kerangka dasar hukum yang sangat kuat, sehingga pemerintah pun juga tidak ragu-ragu ya dengan dasar hukum undang-undang yang kuat. Nah, kemudian dia bisa terlibat mendorong mengembangkan instrumen ini. Ini yang sebenarnya kita harapkan ya, sehingga nanti publik bisa ngelihat ternyata ekonomi syariah itu begini ya, manfaatnya luar biasa gitu. Ya, nah itu yang menurut saya menjadi poin penting dari
apa yang disampaikan. Di samping tadi inovasi dan sebagainya itu saya kira kita perlu apresiasi lah ya, Pak Suminto dan kawan-kawan di Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Tim Keuangan. kerja beliau ya. Baik Pak Suminto, kalau kita bicara masalah sosialisasinya agar publik lebih bisa akrab dengan istilah sukuk sendiri, sejauh mana kira-kira perkembangan sosialisasinya Pak? Ya tentu kalau kita berbicara sosialisasi, ya tentu kita perlu sosialisasi kepada semua segmen investor kita. Nah, kalau kita berbicara investor sukuk negara itu kan 2 segmen ya. Yang pertama adalah investor institusi, yang kedua investor individu. Ya, dalam konteks investor institusi itu baik domestik maupun internasional, kan begitu. Jadi kalau kita berbicara penerbitan sukuk negara kita, Mas Daryl, jadi kan kita itu menerbitkan sukuk negara lewat lelang itu setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya, jadi misalnya 2015 ini kita rencanakan kita melaksanakan lelang sukuk negara itu 22 kali. Nah, sukuk negara yang diterbitkan lewat lelang ini itu setiap hari Selasa ya, 2 minggu sekali, itu hanya bisa diikuti oleh peserta lelang. Peserta lelang itu kita saat ini punya 21 ya, ada bank, ada perusahaan sekuritas ya. Nah, itu yang beli siapa? Yang beli adalah investor institusi. Yang kalau dia bukan peserta lelang ya belinya lewat peserta lelang gitu ya. Jadi ini siapa itu investor institusi kita? Investor institusi kita ya bank, insuran, dana pensiun, kan begitu ya. Ya, jadi itu adalah investor institusi kita yang terus perlu kita tingkatkan pemahamannya tentang sukuk negara, dan kita terus bersama-sama meningkatkan partisipasi dari investor institusi ini ke pasar sukuk negara. Kemudian juga investor internasional ya. Investor institusional tidak saja bisa beli sukuk negara yang diterbitkan di pasar internasional yang berdenominasi US dollar, tapi investor internasional juga bisa membeli sukuk negara yang diterbitkan di domestik lewat lelang tadi, kan begitu. Ya kan, sehingga familiarity dari investor internasional terhadap sukuk negara juga perlu terus kita tingkatkan. Oleh karena itulah mengapa kita juga secara reguler misalnya melaksanakan roadshow ke luar negeri ya. Biasanya kita menggunakan momentum penerbitan suku global itu untuk melakukan roadshow. Tapi di luar momen itu kita juga melakukan investor update dan seterusnya ya, untuk terus sharing informasi, update informasi ya terkait dengan perekonomian kita, terkait dengan pasar sukuk, terkait dengan pengembangan instrumen dan sebagainya pada investor internasional. Demikian juga tentu terhadap investor individu luar negara, terutama ini kan menjadi target penerbitan sukuk retail. Nah, dalam konteks itulah kita terus melakukan sosialisasi, karena ini mungkin yang paling challenging nih, ya, karena kan to be frank, individu warga negara kita itu masih banyak yang secara literasi pasar keuangan atau lebih khusus lagi capital market itu masih sangat terbatas. Ya, oleh karenanya dalam konteks sosialisasi terhadap individu warga negara inilah kita banyak sekali melakukan kegiatan semacam sukukus to campus gitu ya, untuk melakukan sosialisasi ataupun public lecture ke kampus-kampus gitu ya. Demikian juga sukukus to society. Jadi kita masuk ke masyarakat, ke ormas, ke pesantren dia untuk memberikan sosialisasi tentang sukuk negara, sehingga pemahaman dan familiarity mereka terhadap sukuk negara juga semakin baik, dan kemudian mereka tergerak untuk berpartisipasi dalam pengembangan sukuk negara ini. Karena sekali lagi Mas Daryl, tujuan atau objektif pemerintah menerbitkan sukuk negara ini kan tidak hanya sekedar pemerintah membiayai pembangunan atau mendapatkan sumber dana dari masyarakat atau investor, tapi on top dari itu juga diperuntukkan untuk menyediakan instrumen yang berbasis syariah yang memungkinkan menjadi sarana investasi bagi investor, apalagi lebih khusus lagi di sini adalah dalam konteks individu, ya kan. Jadi ini kan ada
timbal balik ya dari segi government sebagai issuer itu memang mendapatkan sumber pembiayaan dari investor, dari masyarakat. Tapi bagi investor atau masyarakat sendiri ya pemerintah menyediakan sarana atau instrumen investasi bagi mereka. Kira-kira gitu Mas Daryl ya. Pak Suminto dan juga Kang Irfan, ini ada beberapa SMS yang masuk. Yang pertama dari Ibu Kori di Bogor. Assalamualaikum, apakah yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa meningkatkan volume sukuk ini bagi pembiayaan infrastruktur negara? Ya, sebagaimana yang kita sampaikan di depan, ya salah satu inovasi kita ya adalah kita menerbitkan sukuk yang directly di earmark untuk membiayai infrastruktur, ya kan? Dan itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan kita tentu punya komitmen untuk meningkatkan itu. Nah, tadi contohnya gini. Di tahun 2015 ini target penerbitan sukuk negara kita kan let's say antara 90-100 triliun kan gitu kan. Tapi yang secara langsung tadi di earmark untuk membiayai proyek infrastruktur tadi yang project financing sukuk tadi itu kan cuma 7,1 triliun. Ya kan? Secara teoritis kan bisa lebih besar dari itu. Wong kita nerbitinnya kan 90-100 triliun. Nah, kenapa cuma 7,1 triliun? Nah, ini kan terkait juga dengan kesiapan menyiapkan proyeknya. Kalau kita berbicara kesiapan menyiapkan proyeknya, inilah kita koordinasi dengan Bappenas selaku otoritas yang menyiapkan perencanaan pembangunan nasional. Demikian juga kementerian atau lembaga yang punya proyeknya, ya kan, misalnya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, kan begitu ya. Jadi once mereka lebih siap menyiapkan proyek-proyek itu, tentu kita bisa memperbesar porsi project financing sukuknya, sukuk yang langsung untuk membeli infrastruktur tadi kita bisa tingkatkan size-nya gitu. Ya. Jadi dari segi penerbitannya rasanya tidak ada masalah. Oke. Pak Suminto, kalau berbicara mengenai tantangan pemerintah, ini kan pasti ada berbagai pertimbangan ya. Inovasinya sudah, kemudian sosialisasinya juga sudah. Nah, apa yang perlu dilakukan pemerintah agar tantangan-tantangan yang memang menghadang di depan ini bisa dengan mudah gitu dilewati? Apalagi kan ini berhubungan dengan infrastruktur sebuah negara. Bagaimana Pak Suminto menjelaskannya? Ya, kalau kita berbicara tentang pengembangan sukuk negara ke depan, ya tentu kita tidak bisa mendinai, tidak bisa mengabaikan adanya tantangan-tantangan yang masih ada dalam konteks pengembangan lebih lanjut dari sukuk negara ini. Misalnya adalah tentu ketika investor membeli sukuk negara, terutama investor institusi ya, itu kan tentu menghendaki instrumen ini cukup liquid di pasar sekunder. Ya, dalam pengertian ketika mereka akan menjual di pasar sekunder, dengan mudah mereka menjual pada harga yang baik kan gitu ya. Nah, semakin liquid satu instrumen tentu kan semakin mudah bagi investor kan gitu untuk memperjualbelikan instrumen atau produk ini di pasar sekunder. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa sukuk negara ini kan porsinya masih kecil. Outstanding dari masing-masing seri itu masih belum terlalu besar, yang oleh karenanya mungkin di pasar sukuk negara ini belum seliquid yang konvensional. Misalnya sukuk kalau kita bicara surat utang negara yang konvensional itu yang seri benchmark begitu ya, satu seri dia outstandingnya bisa 60, 70, 80 triliun kan gitu kan. Sementara kalau sukuk negara ini ya mungkin baru sekitar 10 triliun, 20 triliun kan gitu kan satu serinya. Outstanding dari satu seri itu kan gitu, sehingga kan tentu tidak seliquid atau belum seliquid yang konvensional itu. Nah, ini salah satu ilustrasi atau contoh tantangan yang masih dihadapi sukuk negara. Nah, bagaimana caranya sukuk negara lebih liquid di secondary market atau di pasar sekunder? Di antaranya adalah dengan meningkatkan size-nya, meningkatkan issuance-nya, sehingga dengan size yang besar, penerbitan yang semakin besar, masing-masing seri outstanding-nya semakin besar, maka dia akan semakin liquid di secondary market kan gitu. Itu contohnya seperti itu. Bagaimana cara meningkatkan size-nya? Meningkatkan size-nya kan
dari sisi government, tentu government dengan kebutuhan pembiayaan APBN yang besar sebenarnya nggak ada kesulitan bagi pemerintah untuk menambah target penerbitan sukuk negara. Tapi tentu kan pemerintah perlu mendapatkan satu assurance, satu kepastian bahwa market juga sudah siap untuk menyerap kan itu, ya kan? Maka tugas kita di sini kan meningkatkan partisipasi dari investor, familiarity dari investor, sehingga investor juga semakin tertarik untuk masuk ke sukuk negara, terlebih-lebih tadi yang investor institusi ya, karena mereka lah yang akan banyak melakukan transaksi di secondary market dan memang uangnya lebih besar lah gitu. Itu salah satu contoh ya tantangan ya. Masih banyak lagi sebenarnya Pak ya. Betul. Tapi nanti kita lagi di segmen berikut. Kalau mendengar penjelasan dari Pak Suminto dan sedikit tadi kilas balik dari Kang Irfan Syokibek bahwa ini ada satu harapan perekonomian Indonesia ya, Kang Irfan ya. Tapi nanti lebih spesifiknya, apakah sukuk ini sama dengan harapan perkembangan ekonomi Indonesia lebih baik atau bagaimana? Nanti kita coba singgung di segmen terakhir. Kami masih tunggu komentar Anda di 0812 11 12 959. Bersabar untuk Pak Santoso, beliau nanya apa perbedaan antara sukuk dan obligasi biasa dan apakah pada sukuk ini tidak ada kupon. Nah, jadi dari mana returnnya? Nah, ini lebih teknis. Nanti Pak Suminto berkesempatan untuk menjelaskan ya Pak ya. Anda jangan kemana-mana, Smart Listener, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener dan sudah sampai di segmen terakhir, dan Anda juga bisa mendengarkan program perbincangan Smart Syariah ini di www.radiosmartfm.com atau di www.salingsapa.com. Nah, saya masih berbincang bersama dengan Kang Irfan Syokibek serta Pak Dr. Suminto selaku Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, berbicara mengenai bagaimana perkembangan sukuk negara dan perannya dalam pembangunan. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa sukuk ini merupakan salah satu instrumen investasi di dunia yang paling mudah diperdagangkan di pasar sekunder, Pak. Dengan kata paling mudah diperdagangkan, ini kan berarti memberikan satu harapan baru. Apakah ini juga harapan baru bagi perekonomian di Indonesia atau bagaimana, Pak? Ya, jadi kan begini, Mas Daryl. Kalau kita berbicara mengenai sumber pembiayaan bagi pemerintah, dulu itu kan kita sangat tergantung pada pinjaman luar negeri ya, dari multilateral maupun bilateral. Nah, kemudian mulai awal 2000-an itu kan kita mulai masuk kepada pasar surat berharga dengan menerbitkan government securities ya, dengan menerbitkan surat berharga negara. Baik konvensional maupun syariah. Nah, apa keunggulan dari surat berharga negara ini kan gitu? Yang pertama kan dia lebih fleksibel, ya karena kita mendapatkannya dari market ya. Kalau kita mau pinjam dari Bank Dunia, ADB, Jepang, Prancis dan sebagainya untuk membiayai proyek, itu kan tentu prosesnya lebih panjang, prosesnya lebih rumit, kan begitu kan ya. Terms and conditionnya lebih banyak. Kan gitu kan ya, kan. Nah, kalau yang surat berharga negara ini kan kita berinteraksi dengan market. Makanya tadi semacam likuiditas di secondary market tadi matters, karena bagi market itu kan satu yang penting. Karena ketika dia memegang surat berharga, dia harus dengan mudah keluar masuk, karena misalnya bagi industri keuangan itu kan salah satu instrumen untuk likuiditas dia, kan begitu kan? Satu saat dia punya kelebihan liquidity, dia beli, dia kekurangan likuiditas, dia harus jual, kan gitu kan? Sehingga kalau itu mudah diperjualbelikan di secondary market, tentu memudahkan ya bagi mereka dalam melakukan manajemen keuangan mereka gitu. Jadi kata harapan ini sebenarnya memang digadang-gadang akan didapatkan ya sebagai sebuah predikat dengan adanya sukuk ini sendiri ya Pak Minto ya. Betul. Seperti itu. Baik, kita kasih tadi ada Pak Santoso di Jakarta. Apa perbedaan antara sukuk dan obligasi biasa, Pak? Apakah pada sukuk tidak ada kupon dan jadi dari mana returnnya? Ya, terima kasih Pak Santoso ini pertanyaannya. Nanti Kang Irfan mau nambahin nih mungkin. Sekali. silakan. Ya. Dulu ya orang biasa nyebut sukuk ini dengan obligasi syariah dulu ya, tapi sekarang orang kan sudah semakin familiar dengan istilah sukuk ya, sehingga orang tidak lagi banyak menggunakan istilah obligasi syariah ya kan. Kalau kita bicara obligasi itu kan surat utang ya, surat utang ya, maka kita bicara obligasi adalah surat utang. Apa bedanya sukuk dengan obligasi kan itu? Nah, kalau sukuk itu bukan surat utang kan gitu, maka yang lebih tepat ya kita menggunakan istilah sukuk bukan obligasi syariah. Bedanya di mana sih kan gitu? Kalau obligasi tadi kan surat utang. Kalau sukuk ini adalah sebenarnya penyertaan terhadap aset sukuknya kan gitu. Sehingga kalau obligasi itu returnnya kan
kuponnya itu adalah pembayaran bunga. Nah, kalau sukuk nih, pembayaran returnnya, kuponnya itu bukan pembayaran bunga, tergantung dari struktur sukuk itu, tergantung akadnya. Kalau sukuk misalnya diterbitkan dengan menggunakan struktur atau akad ijaroh, maka return atau kupon dalam tanda kutip yang diterima secara rutin itu bukan pembayaran bunga, tapi pembayaran ujroh atau uang sewa. Dari sisi investornya dia menerima return yang sama nih, dalam tanda kutip misalnya menerima kupon ya secara misalnya semi annual atau secara 6 bulanan kan gitu. Kalau dia pegang obligasi dia menerima bunga kan. Nah, kalau dia pegang sukuk yang pakai struktur atau akad ijaroh, dia menerima ujroh atau pembayaran sewa kan gitu. Makanya biasanya kuponnya itu tetap dalam ekspresi yang sama kan gitu. Misalnya obligasi dengan suku bunga misalnya atau kupon sekian persen per tahun gitu. Sukuk tadi juga sukuk dengan kupon misalnya kan gitu, atau return sekian persen per tahun kan gitu. Yang membedakan adalah yang satu tadi pembayaran bunga, yang satu tadi bukan pembayaran bunga, tergantung akadnya kan gitu. Kalau ijaroh ya berarti pembayaran sewa atau ujroh. Kalau itu misalnya mudarobah pembayaran bagi hasil kan gitu, tergantung akadnya gitu. Itulah yang membedakan antara konvensional dengan syariah gitu. Oke, baik. Kang Irfan mau nambahin? Ya, jadi di samping perbedaan itu juga nanti ada implikasi dari sisi negara sendiri ya. Jadi pertama kan ini katakan yang tadi saya ambil contoh yang project based sukuk tadi ya. Itu kan tergantung kesiapan instrumen kementerian yang lain ya, yang otoritas terkait dalam penyiapan project. Nah, apa manfaatnya kalau pakai sukuk? Ya, di sisi negara sendiri sebenarnya itu membantu mendorong meningkatkan kualitas governance dari pengelolaan proyeknya. Jadi nggak bisa main-main, nggak bisa sembarangan, nggak bisa macam-macam, kira-kira gitu. Ya karena kan ini sudah kaitannya nanti dengan pasar modal, kemudian juga kaitan dari sisi pengawasan, nanti trust kepercayaan kepada investor dan sebagainya, kepada dunia, pada market. Nah jadi artinya di sini adalah instrumen sukuk sebenarnya ketika volumenya semakin besar, apalagi kemudian proporsi pembiayaan infrastrukturnya semakin besar, itu artinya uang itu dijamin memang disalurkan ke sesuai dengan peruntukan penerbitan sukuknya. Ya sehingga peluang tadi ya mismanagement, peluang kemudian misuse of fund itu bisa diminimalisir karena memang peruntukannya sudah jelas, transparan, dan kemudian kita tahu kan kalau bicara financial market kan itu highly regulated industry ya. Jadi ada kaidah-kaidah, ada governance yang harus dipenuhi, didorong ya, diperkuat. Nah ini yang menurut saya menjadi satu kelebihan sehingga tadi seperti kata Pak Suminto volumenya semakin meningkat dari waktu ke waktu karena ternyata kita melihat faktanya ini bisa memberikan manfaat dan jauh lebih fleksibel, lebih baik apalagi jika dibandingkan dengan utang langsung tadi ya. Kalau utang langsung itu terlalu banyak request dari yang ngasih utang biasanya gitu. Kalau ini kan ke pasar tinggal tadi size. Sekarang kan masalah size saja. Karena kalau size-nya makin besar kan ini akan semakin liquid tadi ya. Nah, makanya kita dorong nih supaya pemerintahan sekarang memperbesar size sehingga paling nggak kebutuhan untuk pengembangan ekonomi terutama saya garis bawahi yang soal infrastruktur yang perlunya banyak sekali ini kemudian bisa kita penuhi dan ini sekali lagi buat pemerintah sendiri memberikan keuntungan di mana setiap kementerian yang lain mau nggak mau kan jadi dipaksa untuk bekerja keras menyiapkan proyek secara lebih baik lagi termasuk memperbaiki aspek governance dan sebagainya. Karena kalau Pak Suminto kan tugasnya menerbitkan, menstruktur proyek-proyek yang ada di kementerian yang lain dengan instrumen sukuk negara. Ini yang saya kira poin penting yang membedakan dengan tadi obligasi. Oke, walaupun kita belum membahas tentang apakah mungkin ada satu critical point ya Pak ya yang memang dihadapi oleh pemerintah, tapi waktu kita sangat terbatas sekali. Mungkin ada sedikit summary mungkin secara pribadi dan mewakili Kementerian Keuangan Pak Suminto yang mau disampaikan? Ya baik, terima kasih Mas Daryl. Jadi boleh kita sampaikan kepada pendengar Smart FM yang
berbahagia. Jadi sukuk negara dari tahun ke tahun penerbitannya semakin besar dan semakin bisa diandalkan sebagai salah satu sumber utama pembiayaan operasi pemerintah. Ya, dari sisi outstanding surat berharga negara sendiri saat ini sukuk itu sudah persentasenya sekitar 11-12% ya dari total outstanding surat berharga negara yang sekitar 2.100 triliun itu ya. Sukuk negara kan outstanding sekarang sekitar 276 triliun ya, sekitar 11-12% dari outstanding surat berharga negara. Sementara dari sisi annual issuance atau penerbitan tahunan itu porsinya juga semakin besar ya kan, semacam 2015 ini at least 20% dari penerbitan surat berharga negara itu akan absorb, marketnya lebih bagus ya, bisa diterbitkan lebih besar juga karena itu tentang komposisi itu adalah ada fleksibilitas sesuai dengan kondisi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah menerbitkan sukuk negara tidak saja sebagai sumber pembiayaan seperti yang poin 1 tadi, tapi juga sekaligus itu menyediakan instrumen investasi yang berbasis syariah bagi investor baik institusi maupun individu, yang dengan demikian penerbitan sukuk negara oleh pemerintah itu sekaligus merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan pasar keuangan syariah di tanah air, kan begitu ya kan? Karena kan tentu asuransi bank syariah juga perlu instrumen yang berbasis syariah. Nah, sukuk negara ini menjadi satu instrumen yang available bagi industri keuangan syariah, kan begitu, sehingga ini merupakan bentuk ataupun wujud komitmen pemerintah dalam mendorong dan mendukung keuangan syariah secara general, kan begitu. Itu mungkin beberapa hal Mas Daryl. Oke, Kang Irfan singkat. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan Pak Suminto sebenarnya sudah sangat lengkap. Tinggal nanti memang ketika kita bicara underlying ya kan, ini yang digunakan adalah barang milik negara. Ini kebetulan Pak Sumintonya hadir. Jadi saya berharap bahwa mungkin ada sedikit peningkatan dari sisi tentang definisi barang milik negara dan peluang sukuk negara itu underlying asetnya misalnya dari aset lain yang dimiliki publik, yaitu contohnya wakaf. Ya, bagaimana kita dorong, walaupun mungkin untuk sekarang by regulation belum memungkinkan, tapi ini ke depan bisa menjadi satu pemikiran kita karena kita lihat misalnya tanah wakaf kita kan yang 4 miliar meter persegi itu sekitar 2.000 triliunan tuh itu. Kalau dari sisi nilai rupiahnya ini bagaimana kemudian ini bisa kita integrasikan, karena saya ngelihat bahwa ketika negara yang menerbitkan sukuk maka kepercayaan investor akan kuat, buktinya selalu oversubscribe, dan yang kedua dianggap resikonya juga karena negara yang menerbitkan relatif manageable dan saya nggak mau nyebut zero risk lah ya, tapi minimal manageable, sangat manageable. Nah, ini menurut saya menjadi salah satu terobosan lagi, dan kalau ini bisa kita dorong, kita kembangkan, Indonesia akan kembali punya inovasi produk yang luar biasa. Mudah-mudahan ya. Insyaallah. Baik, terima kasih. Dukung Pak Suminto untuk istiqomah terus. Harus bersama ya Pak. Pak Suminto terima kasih waktunya Pak. Sukses selalu, dan juga Kang Irfan terima kasih waktunya. Sama-sama, juga sponsor terima kasih. Di tengah-tengah harapan dan keinginan yang besar akan kemampuan peran sukuk dalam perbaikan perekonomian Indonesia, masalah-masalah kebijakan ini seharusnya masih menjadi sebuah permasalahan serius ya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Tapi mudah-mudahan dengan perbincangan singkat tentang bagaimana perkembangan sukuk negara dalam perannya di dalam pembangunan ini bisa memberikan gambaran positif untuk perkembangan perekonomian di Indonesia, karena sukuk sendiri sebenarnya sama dengan harapan perkembangan perekonomian Indonesia yang baru. Kita akan ketemu lagi di Smart Syariah untuk edisi minggu depan. Tetap bersama kami, dan kita punya banyak program lainnya untuk temani aktivitas Anda sampai dengan malam nanti. Saya Daryl Adam, sampai jumpa.